Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca lanjutan dari penjelasan sebelumnya terkait bahaya besar ketika orang membuat hadis yang bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya yang akan kita baca adalah menyebarkan hadis palsu. Di sini ada dua posisi yang perlu dibedakan, membuat hadis dan menyebarkan hadis. Dua-duanya perbuatan dosa. Namun yang pertama yaitu membuat hadis, dosanya lebih besar, ancamannya lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silahkan booking tempat di neraka. Sementara untuk yang kedua, yaitu menyebarkan hadis palsu, ini dosanya lebih ringan, meskipun bukan termasuk perbuatan yang ringan, tapi lebih ringan dibandingkan yang pertama. Sekarang kita akan baca terlebih dahulu bagi para peserta kajian yang membawa buku, silahkan dibuka halaman 21. Baik, silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Menyebarkan hadis palsu ada akibatnya. Membuat hadis palsu termasuk dosa besar. Orang yang membuat hadis palsu mendapat ancaman neraka. Nabi SAW bersabda, "Inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Berdusta atas namaku tidak sebagaimana berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Muttafaq alaih. Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa memahami bahwa jika kita mendapatkan kiriman pesan yang berisi hadis palsu, kita tidak boleh menyebarkannya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia punya dugaan bahwa itu palsu, dia termasuk salah satu pendusta. Hadis riwayat Muslim di dalam Muqaddimah nomor 1. Nah, ada ancaman membuat hadis palsu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Bahaya besar ini ya. Maka kita tidak boleh dengan mudah mengatakan Nabi SAW bersabda, bunyinya seperti ini. Padahal Nabi SAW tidak pernah bersabda demikian. Karena itu tidak boleh kita mengatakan Rasulullah SAW bersabda sementara kita tidak punya bukti. Yang kedua, menyebarkan hadis palsu. Nah, ini yang mungkin pelanggaran paling sering dilakukan oleh kaum muslimin. Apalagi di zaman WA, di mana orang punya semangat ingin menyebarkan nasihat. Sehingga ada sebagian orang ketika di grup itu semangat sekali menyebarkan nasihat. Dapat apa sedikit, sebar. Dapat apa sedikit, sebar. Padahal tidak semuanya bisa sahih, tidak semuanya benar, dan tidak semuanya bermanfaat bagi umat. Karena itu para ulama mengatakan sebelum menyebarkan berita ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama, memastikan validitas berita, memastikan kebenaran
berita. Yang kedua apa? Memastikan pengaruh dari berita. Dan tukang menyampaikan berita itu sebenarnya perbuatan yang tercela. Ada orang yang hobi suka menyampaikan berita. Itu secara syar'i termasuk perbuatan yang tercela. Apalagi berita yang bikin geger di masyarakat. Karena itu dalam Al-Quran Allah sebut tukang menyebarkan berita yang bisa bikin geger di masyarakat dengan sebutan Al-Murjifun. Al-Murjifun. Allah berfirman di surat An-Nur, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati. Andaikan kalau orang-orang yang munafik itu dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya serta para murjifun yang ada di kota Madinah. Al-murjifun maknanya adalah orang yang suka menyebarkan berita dalam rangka bikin geger di masyarakat. Kalau mereka tidak menghentikan kebiasaan buruknya, lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Aku akan memberikan perintah kepadamu wahai Muhammad untuk mengusir mereka sehingga mereka tidak boleh tinggal di Madinah kecuali sedikit yang masih mau diajak baik. Sampai ada ancaman mau diusir dari Madinah. Maka ini menunjukkan bahwa aktivitas suka menyebarkan berita itu aktivitas yang tercela. Apalagi jika yang menyebarkan orang fasik. Contohnya gimana Pak? Ratau sholat, rajil baban, atau aneka maksiat yang dilakukan terang-terangan. Dan kita tahu yang namanya televisi kan seperti itu. Allah ingatkan, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa berita, jangan langsung dipercaya. Tapi fatabayyanu, lakukan tabayyun dulu. Nah, apalagi yang namanya wartawan itu punya kebiasaan bahwa berita buruk itu berita baik. Bad news is good news. Berita buruk sama dengan berita baik. Karena semakin bisa bikin geger, semakin bagus. Dia merasa bahagia kalau berita yang dia sebarkan sampai menyebabkan demonstrasi, sampai menyebabkan orang itu ngerusak fasilitas negara atau fasilitas umum. Itu senang sekali. La haula wala quwata illa billah, padahal itu adalah prinsip yang menyimpang dalam syariat. Kemudian Nabi SAW menyebut orang yang menyampaikan hadis sementara dia punya dugaan bahwasanya itu adalah hadis dusta, fahuwa ahadul kadzibin, maka yang menyebarkan ini termasuk pendusta. Yang menyebarkan termasuk pendusta. Coba dilihat di hadis halaman 21 itu ya. Kalimatnya, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadzibun. Kata yura artinya yadhun, dia punya dugaan. Man haddatha anni bihadithin yadhunnu annahu kadzibun. Siapa yang menyampaikan hadis dariku yang dia punya dugaan itu hadis palsu. Fahuwa ahadul kadzibin, maka berarti dia salah satu pendusta. Nah, selanjutnya Kita boleh menyampaikan hadis palsu atau hadis dusta kepada orang lain asalkan kita turut memberi keterangan bahwa hadis tersebut berstatus palsu atau dusta. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis di atas di dalam syarah Sahih Muslim. Yahramu riwayat al-hadithi al-mawdu'i ala man arafa kaunuhu mawdu'an
أو غلب على ظنه وضعه wad'ahu وضعه فمن روى حديثا علم أو ظن alima علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diharamkan untuk meriwayatkan hadis palsu bagi orang yang tahu bahwa hadis itu berstatus palsu atau dia punya dugaan kuat bahwa hadis itu palsu. Barang siapa yang meriwayatkan hadis sementara dia tahu atau punya dugaan kuat bahwa hadis itu palsu, tetapi dia tidak menjelaskan status palsunya saat menyampaikan hadis, maka dia masuk dalam ancaman ini, yaitu masuk dalam lingkaran para pendusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara Sahih Muslim. Bagaimana jika kita tidak tahu? Kedepankan sikap waspada ketika hendak menyebarkan artikel agama yang tidak jelas penulisnya, utamanya yang berisi motivasi untuk beramal atau berisi hadis yang tidak jelas status dan asal-usulnya. Sebaiknya kita tanyakan dulu kepada para guru yang paham dan memiliki perhatian dalam masalah keabsahan hadis, agar kita tidak turut menyebarkan kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita sadari. Perhatian, dalam sebagian artikel yang berisi hadis palsu, terkadang penulisnya tidak malu untuk menyebutkan perawi hadis. Saya pernah menemukan pencantuman hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Tirmidzi di sebagian tulisan, padahal hadis tersebut tidak ada di Sahih Bukhari maupun Jami' Tirmidzi. Tidak menutup kemungkinan mereka juga berani mencatut nama ulama yang lain dalam rangka meyakinkan para pembaca terhadap isi artikel tersebut. Tidak boleh menyebarkan hadis palsu. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau kita tidak tahu? Bagaimana kalau kita tidak tahu? Kalau tidak tahu, maka kedepankan prinsip hati-hati. Sehingga pastikan dulu. Nek gak ngerti, jangan gampang menyebarkan. Ibaratnya begini. Kita baru pertama kali mendengar kabar fulan meninggal. Fulan meninggal, tapi kita masih ragu. Biasanya langsung disebarkan di grup enggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmat Allah. Fulan dengan nama fulan bin fulan. Kalau kita enggak yakin, biasanya kita enggak nyebarkan dulu sampai kita yakin. Maka kalau belum yakin, biasanya kita tidak akan menyampaikan berita meninggalnya seseorang. Sehingga jika belum yakin, sebagai prinsip kehati-hatian, tanya dulu kepada orang yang lebih paham. Kemudian di sini saya kasih sedikit peringatan. Terkadang ada orang yang nggak malu ketika menyebarkan sebuah artikel dikasih dalam kurung HR Bukhari, dalam kurung HR Tirmidzi, dan saya pernah menjumpai itu. Padahal hadis itu tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Jami' Tirmidzi. Mau dicari-cari tidak ada, karena teksnya nggak ada yang seperti itu. Sehingga ini jelas kedustaan dan biasanya tidak mencantumkan teks Arabnya. Cuman terjemah, terus di akhir HR Bukhari, HR Tirmidzi. Kendel nggak Pak? Kendel banget. Nabi SAW aja dia berani berdusta atas nama beliau, apalagi atas nama Imam Bukhari atau Imam Muslim. Selanjutnya. Kesembilan,
wajib memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala memilih mereka untuk menemani perjuangan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merupakan generasi terbaik umat ini. Mereka pula yang paling memahami makna Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Anda garis bawahi bagian ini ya. Allah memilih para sahabat untuk menemani perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini penting. Berarti sahabat itu orang pilihan bukan? Orang pilihan. Jadi begini Pak ya. Kita sudah ditakdirkan akan hadir di muka bumi ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah telah menunjukkan kepada Adam seluruh keturunannya yang jumlahnya sangat banyak. Lalu keturunan Adam ini akan terlahir di muka bumi sesuai waktunya. Akan terlahir di muka bumi sesuai waktunya. Sehingga kita lahir di zaman ini. Nanti akan ada orang yang lahir di zaman setelah kita meninggal. Sesuai waktunya. Dan itu Allah pilih. Kelompok orang lahir di zaman ini, nanti akan lahir di zaman berikutnya, dan seterusnya. Karena itu tidak ada kekuasaan yang abadi. Yang namanya kuasa manusia pasti ada masanya. Sebab zaman itu selalu bergulir, silih berganti. Nah, selanjutnya Allah memilih sahabat. Dan Allah ciptakan mereka untuk lahir di muka bumi bertepatan dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani perjuangan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kalau paham seperti ini, maka kita akan lebih menghargai posisi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Al-Qalshani Al-Maliki wafat pada tahun 847 Hijriah mengatakan As-salafus salih humus sadru al-awwalu ar-rasikhuna fi ilmi ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fayajibu ittiba'uhum fima naqluhu waqtifa'u atharihim fima amiluhu wal istighfaru lahum. Salafus saleh adalah generasi pertama umat ini yang ilmunya kokoh. Allah memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita wajib mengikuti keterangan yang dinukil dari mereka, meniru amal mereka dan memohon ampun untuk mereka. Baik. Siapa yang dimaksud dengan salafus soleh itu Pak? Salaf itu artinya pendahulu. Moyang itu namanya salaf. Soleh ya soleh. Pendahulu yang soleh berarti orang-orang yang berada di generasi masa silam yang mereka mendapatkan predikat manusia bertakwa. Dan merekalah para sahabat yang hidup di generasi pertama umat ini karena ketemu dengan sumber ilmu yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat mereka bagaimana? Ar-rasikhuna fil ilmi. Mereka itu kokoh ilmunya. Kokoh ilmunya artinya nggak gampang goyah. Dan ar-rasikhuna fil ilmi itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat Ali Imran Allah memuji ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya. Artinya enggak gampang goyang. Karena ada sebagian orang yang dia itu angin-anginan. Kadang melu ngalor, kadang melu ngidul, kadang ngulon melu ngulon. Apa yang kira-kira jadi tren diikuti. Itu model manusia yang angin-anginan. Orang yang kokoh ilmunya ketika dia sudah punya prinsip, iki ya wis iki. Saya enggak mau yang lain. Itu kokoh
ilmunya. Dan orang yang punya akidah yang kuat, dia biasanya tidak akan terpengaruh dengan keyakinan apapun. Meskipun lagi tren ngomong ini, dia nggak pengaruh. Dia tidak terpengaruh. Itulah ar-rasikhuna fil ilmi. Baik. Dan mereka, kata Al-Qalshani, adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita punya kewajiban untuk meniru mereka, mengikuti mereka terhadap riwayat yang dinukil oleh mereka. Riwayat yang dinukil oleh mereka. Waqtifa'u atharihim, dan mengikuti jejak mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Sebab mereka yang paling paham tentang bagaimana cara mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan lihat bagaimana posisi sahabat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala banyak memuji sahabat dalam Al-Quran. Di antaranya, pertama, Allah memuji bahwa iman mereka jujur dan mereka berhak mendapatkan surga. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Namun Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, serta mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Taubah ayat 88. Keterangan, orang-orang beriman yang bersama Nabi SAW adalah para sahabat. Baik, jaminan dari Allah, Rasul dan orang yang bersama beliau dalam berjihad, mereka akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Serta mereka lah orang yang beruntung. Dan yang dimaksud orang yang bersama Nabi SAW adalah siapa? Sahabat. Selanjutnya. Kedua, Allah meridhoi mereka dan menjamin surga untuk mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan baginya mereka surga-surga. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Nah, manusia ada 3 tipe ini. Yang pertama muhajirin, yang kedua ansor, yang ketiga pengikut muhajirin dan ansor. Kita masuk yang mana? Kita masuk yang mana? Pengikut muhajirin dan ansor. Karena kita bukan sahabat, maka kita mengikuti para sahabat. Untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan surga, maka syaratnya adalah yang disebutkan dalam ayat ini, mengikuti as-sabiqunal awwalun, orang-orang soleh yang mendahului kita di kalangan muhajirin dan ansar. Selanjutnya. Ketiga, Allah menyebut mereka sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Baik. Ketika ayat ini turun, siapakah yang dimaksud kamu di sini? Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat terbaik. Pada waktu ayat ini turun, yang dimaksud kamu di sini siapa? Sahabat. Karena mereka yang menerima ayat ini. Sehingga sahabat dipuji oleh Allah disebut sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah manusia. Dan sahabat itu punya sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka selalu amar ma'ruf nahi munkar. Maka sifatnya para sahabat itu gampang ngelingno wong liya untuk urusan agama.
mudah mengingatkan orang lain dalam masalah agama. Itu loh nggak benar itu, langsung diingatkan, Mas nggak boleh kayak gitu, balik lagi ke sini. Itu nggak benar itu, langsung diingatkan. Sehingga mereka dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak punya rasa pekewo. Beda dengan kita ya. Kita kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar penuh dengan pekewo. Isin ya Pak, gak enak pekewo. Ya. Sahabat itu kalau punya sifat pekewo, dakwah nggak sampai. Nabi kalau punya sifat pekewo, dakwah nggak sampai. Pekewo ada dua, ada yang tercela dan ada yang terpuji. Kalau dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar ini tercela. Kalau yang terpuji adalah dalam urusan terkait dengan hak dunia orang lain. Sahabat itu paling anti dengan yang namanya meminta. Dan bahkan kadang ditawari saja mereka tidak mau ngambil dalam urusan dunia. Sehingga kalau dalam urusan agama mereka itu sensitif. Tapi urusan dunia mereka itu rebutan tidak mau. Dan mereka kadang pekewo untuk ngambil dunia itu pekewo. Karena suatu ketika ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Waktu sahabat hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka bawa apa Pak? Ya? Bawa ATM? Tidak. Bawa apa? Bawa uang? Tidak. Apa yang mereka bawa? Enggak bawa apapun. Sehingga muhajirin ketika sampai di Madinah, nol putul rande popo. Ditadai oleh orang-orang Ansor, dilayani sama orang Ansor. Jenengan butuh apa, tak kasih. Tapi mereka bukan tipe orang yang serakah terhadap harta orang. Sehingga kadang ada yang menawari dalam jumlah banyak, itu nggak mau mereka. Orang Ansor, sewaktu kedatangan kaum muhajirin, itu kan menawarkan setengah tanahnya. Mereka langsung menawarkan setengah tanahnya. Disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, iqsim bainana. Ya Rasulullah, tolong bagi tanah-tanah kami ini. Kami ingin berikan sedekah, kami ingin berikan setengah dari tanah kami. Tapi ditolak oleh Rasulullah SAW. Jangan kayak gini. Masya Allah ya. Kedatangan orang luar dikasih setengah tanahnya. Orang kampung mana yang bisa seperti itu? Wonten. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau cuman ayo kita donasi iuran, itu di zaman sekarang bisa. Itulah ada para pengungsi. Mereka kehilangan rumahnya. Coba kita donasi iuran untuk menjamu mereka. Wah, kalau seperti itu warga semangat. Tapi kalau sampai diparuh tanahnya, kula ini gagungan sawah tengene kok ada 2 petak, jenengan tak kei siji kula siji. Masya Allah. Kalau ada seperti ini Pak, kayak orang Ansor Pak. Tidak ada. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu begitu sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi. Langsung ditawari setengah hartanya dan 1 istrinya. Karena Sa'ad bin Rabi punya 2 istri. Dan Abdurrahman datang tanpa membawa keluarga. Tapi Abdurrahman menolak dengan halus. Barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga harta dan keluargamu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Saya enggak mau ini. Dullani aina suq. Tunjukkan saja di mana pasar. Biar saya bisa mengawali karir bisnis. Mulai berdagang agar nanti bisa mendapatkan keuntungan. Kita beda ya Pak. Masya Allah ya. Alhamdulillah enggak boleh nolak rizki. Ngomongnya enggak boleh nolak rizki padahal pingin. Maka wajar saja dalam urusan dunia sahabat itu orang yang paling pekewohan. Tapi kalau urusan akhirat ketemu orang melanggar sensitif mereka. Pak ini tidak boleh Pak, jangan, ini tidak boleh, tinggalkan. Sensitif sekali mereka.
Nah, di tempat kita kebalikannya ya. Urusan akhirat. Sakarepe dhewe-dhewe. Duwe tangga ra salat, duwe tangga ra poso, ya. Kita mau ngelingno napa, Pak? Isin. Tapi urusan donya dalane misalnya kurang saithik, wah bisa padu. Tritis saja iso padu. Nggih, Pak. Urusan apa? Tritis. Iku lho, tritismu mlebu ning nggonku iso padu. Padahal dalam urusan dunia semacam ini tanah sejengkal itu di hadapan Allah tidak ada nilainya. Baik. Dan masih banyak pujian yang lainnya yang diberikan oleh syariat ini bagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. 3 yang saya sebutkan ini semuanya berdasarkan dalil dari Al-Quran. Sedangkan pujian Nabi SAW dari hadis banyak sekali. Namun mengingat kita tidak sedang membahas tentang keutamaan sahabat secara menyeluruh, maka kami hanya sebutkan sebagian saja. Baik, sekarang kita akan lihat posisi sahabat di mata ulama. Posisi sahabat di mata ulama, Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentang sahabat radhiyallahu anhum, waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an wat Taurat wal Injil wa sabaqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal fadli ma laysa li ahadin ba'dahum. Allah Ta'ala telah memuji para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, Taurat, dan Injil. Mereka juga telah mendapatkan pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh manusia generasi setelahnya. Baik, Bapak Ibu bisa garis bawahi ya. Allah memuji para sahabat Rasulullah SAW dalam Taurat, dalam Al-Quran, Taurat dan Injil. Jadi sahabat itu sudah disebutkan di mana? Taurat dan Injil. Ini perkataan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Baik. Apa dalilnya kalau sahabat sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil? Allah Subhanahu wa taala nyatakan itu dalam Al-Qur'an. Di surat apa itu? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wal injil. Itulah perumpamaan yang Allah sebutkan tentang mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi di Taurat dan Injil itu sudah pernah menceritakan tentang sahabat. Besok akan ada nabi terakhir. Dan nabi terakhir itu akan dibersamai oleh sekelompok manusia dengan sifat-sifat seperti ini. Itu telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Padahal mereka belum lahir, tapi orangnya sudah disebutkan karakter dan sifat-sifatnya. Tayyib. Ini menunjukkan keistimewaan bagi para sahabat. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW
Sahabat memiliki banyak keutamaan sehingga kata Imam Asy-Syafi'i, mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh manusia generasi setelahnya. Selanjutnya, kata Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i menegaskan wahum fawqana fi kulli amalin wajtihadin wa wara'in wa aqlin wa amarin istidraku bihi ilmin wastanbitu bihi. Mereka lebih unggul dibandingkan kita dalam semua amalan, ijtihad, sifat wara', kemampuan akal, kejadian yang bisa diambil pelajaran ilmu darinya, dan kemampuan menyimpulkan kejadian. Di samping itu semua, para sahabat adalah manusia pemilik hati terbaik di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi kata Syafi'i, wahum fauqana fi kulli amalin wajtihad. Sahabat itu lebih unggul dibandingkan kita semua. Kita bicara kelasnya Imam Syafi'i ya. Jika Imam Syafi'i mengatakan lebih unggul, sahabat itu lebih unggul dibandingkan beliau, kita dengan Imam Syafi'i lebih unggul siapa Pak? Jelas Imam Syafi'i. Sahabat itu lebih unggul daripada Imam Syafi'i dan daripada manusia seluruhnya. Baik dalam masalah amal, dalam masalah kesungguhan, ijtihad, sifat wara', kemudian kejernihan akal, termasuk kejadian yang bisa diambil pelajaran ilmu darinya. Sahabat itu paling pintar dalam membuat kesimpulan seperti itu. Di samping itu, sahabat adalah manusia yang hatinya terbaik di kalangan umat Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud mengatakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadi fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi faja'alahum wuzara'a bin nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, Dia jumpai hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati terbaik di antara para hamba. Lalu Allah memilih beliau untuk dirinya dan Allah utus beliau untuk membawa risalahnya. Kemudian Allah melihat kembali hati para hamba setelah hati Muhammad. Lalu Allah jumpai hati para sahabat adalah hati terbaik di antara para hambanya. Sehingga Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya. Mereka berperang membela agamanya. Hadis riwayat Ahmad nomor 3600, satu standarnya Hasan. Masya Allah. Baik. Jadi bicara masalah hati, Nabi SAW adalah manusia yang hatinya terbaik. Sehingga begini, sebelum Allah menciptakan manusia-manusia ini, Allah lihat hatinya. Ternyata hati yang terbaik adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah pilih orang yang hatinya terbaik ini untuk dirinya. Dan Allah utus beliau sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka memilih itu tidak sembarangan, ada dasar dan landasannya. Lalu Allah setelah itu melihat kembali hati seluruh hamba. Kemudian Allah jumpai bahwasanya hati para sahabat adalah hati terbaik di kalangan para hamba. Maka Allah jadikan para sahabat sebagai pendamping baginya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Intinya begini, mungkin kalau kita cukup mudah untuk memahami ini ya. Sahabat adalah manusia terbaik. Alhamdulillah kita bisa menerima. Karena masih banyak orang yang enggak mau menerima jika dinyatakan sahabat adalah manusia terbaik. Apa bedane kene karo sahabat? Wong padha-padha menungsone. Menungsone padha, Pak, tapi kualitasnya beda. Apakah semua manusia itu sama? Jelas beda. Semua manusia beda. Manusia itu kualitasnya beda. Sehingga ada yang kualitas bagus, ada yang pertengahan, ada yang rendah, sampai ada yang jelek sekali.
mereka punya kualitas yang berbeda-beda. Walhamdulillah. Kalau kita mengakui semacam ini, maka akan lebih mudah untuk mengakui bawahnya, yaitu mengikuti agama sebagaimana cara sahabat dalam beragama. Kita beragama sebagaimana cara para sahabat dalam beragama. Karena kita meyakini agama sahabat adalah agama yang terbaik. Islam yang dipraktikkan sahabat adalah Islam yang terbaik. Insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah, selanjutnya kita persilakan bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya atau bagi pemirsa NB Channel yang ingin bertanya bisa langsung atau melalui pesan singkat. Dari jamaah terlebih dahulu ada yang ingin bertanya, silakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila kita ingin menasihati seseorang dan itu berlandaskan dalil, cuma kita nggak hafal dalilnya, tapi kita yakin karena dalil tersebut disampaikan oleh asatidzah yang kita yakin beliau di atas kebenaran, cara kita menyampaikannya cukup mengatakan kurang lebihnya seperti ini atau mengatakan cari sendiri, insya Allah ini salah, yang benar seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Barakallahu fiik. Barakallahu. Baik. Kalau kita menasihati seseorang, kita tahu kebenaran, tapi untuk dalilnya kita nggak hafal. Lalu kita minta yang bersangkutan silahkan cari sendiri. Biasanya ra gelem goleki. Karena dalam konteks mengingatkan berarti bertanggung jawab untuk menyediakan bahan bakunya. Kalau bahan bakunya suruh nyari sendiri, umumnya dia malah nggak mau terima. Aku malah kon golek dhewe iki. Wong kono dhewe ra iso golekno. Ya kalau begitu tolong dicarikan. Maka begini ya. Setiap kita mau mengingatkan orang lain, menasihati orang lain, termasuk misalnya nanti ada perhitungan, mungkin akan debat. Kamu mengingatkan bisa jadi nggak langsung diterima, dijak debat sih. Berarti perlu menyiapkan amunisi, gitu ya. Menyiapkan apa? Hujah. Amunisinya adalah hujah. Siapkan hujahnya. Alasanmu apa, dalilmu apa, penjelasan yang tepat bagaimana. Nggak bisa waton. Karena kalau waton, nanti bisa jadi akan timbul masalah berikutnya. Alhamdulillah ketika diterima, kalau nggak diterima, mungkin akan berlanjut. Sehingga malah menimbulkan keraguan dalam diri kita. Wah, aku wis yakin, bareng ketemu Pak Iko, aku saiki dadi ragu. Loh, malah kena dhewe, kan? Malah dia kena apa? Syubhat. Dan ada orang yang dia menyimpang itu gara-gara kalah debat. Di Jogja pernah ya ada ya. Ada seorang dai terkenal, dulu terkenal. Kemudian dai ini ketemu Syiah. Lalu nantang debat dan perjanjian. Siapa yang kalah dia harus ikut yang menang. Dai ini nggak persiapan, nggak ngerti latar belakang Syiah seperti apa. Mereka punya akidah taqiyah, mereka punya akidah ABC, nggak ngerti dia. Nekat debat sama Syiah, kalah Pak, melu Syiah. Dia jadi Syiah, meskipun nggak bertahan lama ya. Alhamdulillah setelah itu beliau sadar dan balik lagi seperti semula. Makanya kalau mau menyampaikan sesuatu, Allah ajarkan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Berdebatlah dengan mereka dalam kondisi tertentu yang butuh berdebat, billati hiya ahsan, dengan menyampaikan yang terbaik. Dan debat itu bisa jadi nggak perlu panjang-panjang, ringkas tapi mengena, selesai. Kadang begini, ada jamaah yang tanya ke saya dan saya memberikan jawaban yang terlalu bertele-tele panjang sampai jamaah itu nggak paham. Itu ke bawah sampai rumah Pak. Ke bawah sampai rumah, keingat terus. Wah, berarti jawaban mau keliru, kudune kaya ngene. Sampai pengen ketemu lagi orangnya. Saya pengen ketemu lagi. Biar nanti bisa ngasih tambahan penjelasan.
Ada satu peristiwa. Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau ini ahli memang dalam berdebat. Pernah satu ketika Raja Nasrani ngirim permintaan kepada Raja kaum muslimin. Tolong kirimkan seorang ulama yang bisa berdebat dengan pastor kami di gereja, di istana kami. Akhirnya sang Raja Muslim ini mengirimkan Abu Bakar Al-Baqillani. Ya? Sesampainya di negeri orang kafir itu, di negeri Nasrani ini, beliau diberitahu nanti kalau Anda masuk ke istana, sebelum melakukan apapun wajib rukuk dulu kepada raja. Menghormat dulu kepada raja, baru nanti debat dimulai. Abu Bakar Al-Baqillani nggak bersedia. Saya nggak mau kalau seperti ini. Tapi aturannya kayak gitu. Protokol masuk istana ini kayak gitu. Kalau begitu saya tak pulang saja. Saya nggak mau. Akhirnya disampaikan kepada raja bahwasanya Abu Bakar Al-Baqillani nggak mau masuk. Karena disuruh untuk apa? Rukuk sama raja. Akhirnya sang raja minta, ya sudah kalau begitu datangnya besok saja. Kemudian Abu Bakar dikasih satu tempat, ya karena dia tamu negara, dikasih satu tempat. Besok tolong datang lagi ke kerajaan. Sang raja apa? Membuat pintu kerajaan itu ditutupi, terus dijadikan kecil di bawah. Sehingga siapapun yang masuk harus merangkak. Siapapun yang masuk harus merangkak. Besoknya datanglah Abu Bakar Al-Baqillani. Begitu melihat pintu kerajaan, loh kok jadi cilik? Ya. Kemarin kan gede, nah ditutupi mungkin kayu atau triplek atau apa gitu ya. Sehingga setiap orang yang masuk merangkak. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Baqillani? Beliau masuk merangkak mundur. Merangkaknya sambil mundur. Sehingga yang pertama kali dilihat raja apanya, Pak? Dipantatin ini raja. Begitu sampai di dalam, wong-wong do nesu kabeh. Wah, nggak sopan ini. Yang lain merangkak maju, ini merangkak mundur. Orang-orang pada marah semuanya. Tapi beliau dengan tenang, santai. Terus setelah itu beliau tanya, wahai sang raja gimana kabar Anda? Anak istri bagaimana kabarnya? Para pastor yang ada di sini gimana kabarnya? Anak istri gimana kabarnya? Rajanya marah. Kamu yang sopan. Loh kenapa? Tanya kabar apa salahnya? Kamu kan tahu pastor ini enggak punya istri, enggak punya anak. Kok takon kabar bojone anake? Mereka ini orang suci, enggak boleh punya istri, enggak boleh punya anak. Langsung diantem. Kalau kalian mensucikan pastor dengan tidak boleh punya istri, punya anak, kenapa Tuhanmu kau sebut punya istri, punya anak? Menang sudah. Diam sang raja. Semuanya diam. Lalu mereka mensucikan pastor dengan menjadikan pastor tidak boleh apa? Punya istri, punya anak. Tapi kenapa Allah sendiri mereka sebut punya istri, punya anak? Mikirmu di mana? Ini contoh ya. Jadi gak doa-doa, Pak. Selesai kalah debat langsung pergi. Selesai kalah debat langsung raja kalah debat, Abu Bakar Al-Baqillani pergi. Itu nancep banget. Makanya ketika menasihati seorang, amunisinya harus disiapkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Atas jawabannya kita coba angkat pertanyaan yang sudah masuk Ustaz melalui line telepon. Baik. Silakan dengan siapa di mana? Suara televisinya bisa dikecilkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Bengkulu Ustaz. Silakan Bu. Ya Ustaz, bukan masalah hadis tadi ya Ustaz ya, ini masalah imam kami. Imam sholat itu dari awal mengimam itu selalu menangis sampai sesenggukan dari membaca Al-Fatihah. Dan astagfirullahaladzim, kayaknya bacaannya tafsirnya aja nggak kenal. Apa iya ya beliau itu memahami sampai menangis
sesenggukan seperti itu. Jadi jamaah tuh malah ketawa. Dari tahun ke tahun itu kan nggak ada imam rawatib, jadi bergiliran seperti Ustaz. Setiap imamnya beliau seperti itu, mulai ta'awud itu ialah berhidup sama Allah. Pokoknya Al-Fatihah apa semua nangis sesenggukan seperti itu. Itu hanya imamnya. Dan kita ini bingung apakah ada ya dalil seperti ini. Padahal yang pernah kita ketahui itu Abu Bakar As-Siddiq itu karena cengengnya tuh jarang boleh mengimami. Seperti itu gimana Ustaz ya? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nangis tapi diguyu itu pripun, Pak? Ya kayak anak-anak itu ya. Ada anak-anak nangis kan terus orang-orang tua pada ketawa. Ini imamnya nangis tapi diguyu jamaah. Ya wallahu alam, yang keliru yang mana ini, imamnya apa jamaahnya? Jadi memang nangis ketika ibadah tidak tercela. Dan bahkan Nabi SAW terkadang beberapa kali beliau menangis ketika beliau sholat. Meskipun tidak setiap saat. Lebih sering ketika beliau menangis itu pada waktu menyampaikan nasihat dan tausiah. Lalu beliau merasa ini berkaitan dengan hak Allah, kemudian beliau nangis, lalu sahabat ikut nangis. Atau ketika beliau mendapatkan musibah, ada sahabat tercinta yang meninggal dunia, seperti meninggalnya Utsman bin Mad'un, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, yang meninggal pada waktu peristiwa perang Mu'tah, kemudian Abdullah bin Rawahah. Rasulullah SAW ketika bercerita beliau menangis. Demikian pula ketika ada sahabat yang menjelang wafatnya dijenguk oleh Nabi SAW, beliau menangis. Dan itu biasa terjadi di masa silam. Tapi kalau setiap saat, pada setiap kali sholat, memulai sholat nangis, terutama sholat wajib, ya mungkin nanti jadi tanda tanya bagi para jamaah. Ini nangisnya kenapa? Apa digawe-gawe atau memang karena bawaan perasaan? Baik, intinya begini. Jika memang nangis itu karena asli bawaan nangis, insya Allah ini tangisan yang baik. Dan dulu Abu Bakar punya sifat itu. Maka beliau disebut sebagai baka. Baka artinya gampang nangis. Hatinya itu nek gampang nangis, hatinya cilik. Gembeng. Namanya baka. Bahasa Jawanya gembeng. Tapi kalau itu karena bawaan dia sedih dengan ayat yang dia baca, silahkan. Tapi kalau digawe-gawe biar kelihatan disebut orang yang khusyuk, orang yang tawadhu, ya Allah Maha tahu batin masing-masing hamba. Dan selama bacaan Fatihahnya masih benar, Anda boleh untuk bermakmum di belakangnya. Tapi kalau sampai ngerusak bacaan Fatihahnya, ya mohon maaf, berarti ini harus luruskan biar bacaan Fatihah ketika sholat tidak salah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita coba angkat kembali pertanyaan dari interaktif telepon. Baik, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nugroho di Tangerang, Pak. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, kalau sekarang kan banyak kayak hadis-hadis itu yang ditulis di kalender atau di buku-buku itu, kalau dia sudah lewat atau di kalender itu bulannya itu kan potongan itu ditulis di kertas itu, apakah dia sama dengan kayak Al-Quran gitu, harus dimusnahkan dengan dibakar atau bebas aja gitu? Baik, cukup Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, Silakan Ustaz. kalau ada tulisan hadis di kalender atau di buku tulis atau di kertas-kertas yang lainnya,
lalu sudah tidak lagi dimanfaatkan. Misalnya kalender nek wis ganti bulan disobek nggih Pak atau ditekuk ke belakang. Itu ketika sudah kita sobek, apakah wajib untuk dijaga sebagaimana kita menjaga Al-Qur'an? Jawabannya wajib dijaga. Sebab ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita hormati sebagaimana kita menghormati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu wahyu. Karena itu cara yang harus kita lakukan adalah diamankan. Seperti Quran yang sudah tua, yang nggak bisa lagi dimanfaatkan. Ya. Kalaupun dimanfaatkan, ya susah untuk dibaca. Akhirnya yang harus kita lakukan adalah diamankan. Cara mengamankan ada banyak versi. Satu, dijadikan bubur. Direndam air, terus dilumatkan. Sampai hancur, sehingga huruf-hurufnya itu nggak kelihatan lagi. Nah, kalau sudah hilang seperti ini, berarti dia sudah bukan lagi teks Al-Quran. Karena kan sudah dipicah-pisah. Hurufnya sudah dihilangkan. Ibaratnya seperti kita nulis di HP, lalu kita delete. Nah, nek wis di delete pripun Pak? Ya nggak kelihatan, seperti tidak ada. Masalahnya kalau sudah tercetak kan di delete nganggo pripun? Pak, bisa nggak dihapus? Nggak bisa. Ya bisanya dibuat bubur. Yang kedua, dibakar. Nah, dibakar ini bukan karena melecehkan, tapi dibakar dalam rangka menyelamatkan. Setelah dibakar jadi awu. Jadi abu ya. Abunya langsung diremet-remet. Nah, ketika diremet-remet kan hilang itu. Nggak kelihatan lagi. Nanti jadi butiran-butiran abu. Sudah? Nah, selanjutnya diapakan? Jangan dimakan ini. Ini silahkan ditanam di tempat yang tidak diinjak orang. Bukan tempat sampah, bukan tempat yang kotor dan tidak diinjak orang. Di mana Pak? Bebas. Mau di pekarangan, mau di mana. Yang penting tempat itu bukan tempat diinjak orang. Dalam rangka untuk memuliakan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz dari interaktif telepon. Assalamualaikum. Silakan Pak, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dimohon mengecilkan suara volume TV atau yang lainnya Bu. Silakan. Silakan Bu. Ustadz, mau tanya, kalau saya lagi bepergian bersama suami di hari Jumat, ketika suami mengerjakan sholat Jumat, apakah saya harus menunggu sholat Jumat selesai, terus saya sholat zuhur, atau saya sholat ikut Jumat ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ikut gimana? Bepergian terus Jumatan suaminya, kemudian apakah kita ikut istrinya di mana ya? Jumatan atau setelahnya? Kalau ada jamaah wanita, silahkan Anda bergabung ikut Jumatan. Wanita boleh nggak Jumatan? Boleh nggak Jumatan? Boleh, tapi tidak wajib. Dan wanita ketika Jumatan, maka statusnya sebagaimana lelaki ketika Jumatan. Gugur sholat duhur. Wis Jumatan sehingga tidak perlu sholat duhur. Karena itu jika di masjid tempat singgah suami ketika safar itu ada Jumatan wanita, ada jamaah wanita maksud saya, silakan Anda bergabung. Tapi kalau nggak ada jamaah wanita, ya jenengan nanti kalau ikut CJDW, kan bingung nanti tempatnya di mana Pak. Semuanya laki-laki, lalu Anda ikut sebagai wanita sendirian, nggak ada tempat nanti jadinya. Kecuali kalau di luar masjid sendirian, tapi nanti kelihatan orang kan nggak pantas. Nah kalau seperti itu keadaannya, karena nggak ada jamaah wanita, maka Anda bisa tinggal di mobil sampai selesai Jumatan, lalu nanti silahkan sholat duhur seusai Jumatan.
Setelah para jamaah bubar, kemudian tempat ibu-ibu sudah dipasang lagi tabirnya, Anda bisa sholat duhur di situ. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.